Yo, balik lagi sama gua. Sekarang di sini gua karena mungkin udah lama nggak ngobrolin tentang ikan koi. Jadi mari kita obok-obok isi grup koi di Facebook yang udah lama banget gak gua buka. Ini sekarang gue coba lihat-lihat ya, dan mungkin kita bantu apa yang bisa kita bantu ya. Jadi kita lihat di sini nanti. Jadi kontennya mungkin kira-kira kalau ada pertanyaan yang bisa gue jawab. Walaupun ya gue nggak tahu sih, mungkin bisa aja gue salah. Nanti kalau ada yang salah, coba dikoreksi di kolom komentar aja. Biar kita diskusi bareng-bareng mengenai ikan koi. Oke? Yang pertama dari Teguh Dwi Setiawan. BTW ini bukan orang nanya ke gue ya. Jadi gue cuman lihat postingan-postingan orang di grup aja. Dia nanya atau bingung tentang apa. Gue kalau bisa jawab ya coba kita jawab. Yang pertama dari Om Teguh Setiawan. Kasih saran Om biar airnya nggak keruh plus hijau gimana ya? Kolam outdoor. Nah ini kolamnya ini kalau yang gue lihat di sini, jadi si kolam ini outdoor. Terus yang mungkin jadi si kolamnya itu pakai filter tong, dan gue nggak tahu isinya apa. Dan kalau filter tong kayak gini sudah pasti menurut gue ya hampir 100, nggak 100% sih, 90% nggak bisa dipasangin lampu UV, karena yang namanya kolam outdoor menurut gue lampu UV itu sangat membantu sekali. Contoh kontennya bisa dilihat konten gue yang sebelumnya yang ngebahas tentang lampu UV, bisa cek di bawah lah di video listnya, atau nanti gue cantumin di sini. Ya kalau dilihat-lihat sih ini kapasitas kolamnya terlalu besar dan tidak sebanding dengan filternya kayak gitu. Jadi yang terutama untuk kolam koi gimana mau jernih itu, menurut gue itu kapasitas filter itu harus sesuai. Jadi kalau misalkan kolam ya 1/3 lah, kalau misalkan kolam kita luasnya 3 meter persegi, ya artinya kita harus punya filter 1 meter persegi. Kalau secara matematisnya seperti itu, cuman nggak kaku seperti itu juga, bisa fleksibel juga. Tapi patokannya seperti itulah intinya kayak gitu. Dan yang gue lihat ini untuk kalau filter dan juga kolam tidak sesuai, jadi pasti kemungkinannya akan hijau. Ditambah nggak mungkin pakai lampu UV, okay? Karena lampu UV itu sistemnya dia harus terendam keseluruhan. Jadi air lewat itu tersaring lah, si lumut-lumutnya itu pada mati semua. Oh ya, selain itu juga tadi yang lupa gue tambahin itu kejernihan air juga bergantung pada putaran atau sirkulasi kolam tersebut. Jadi seberapa kencang pompa itu juga mempengaruhi kejernihan kolam kita. Oke, lanjut lagi. Nah yang kedua coba kita lihat ini. Dari Om Lucky Wiratama Suganda. Kenapa ya kolam saya berbuih terus ikan udah banyak korban dan banyak yang sakit? Contohnya kayak yang ikan di foto kayak gitu. Udah dikasih garam ikan, sekarang lagi nyoba beli Visco buat ngurai amoniak sama menjernihkan kolam. Nah di sini menurut gue ini kolam kayaknya masih baru banget. Jadi ada kemungkinan ini kolam belum di netralisir ya. Jadi kalau dilihat dari kolam baru tuh biasanya kelihatan dari catnya, warna airnya juga beda, terus dari si airnya itu agak berbusa biasanya kalau misalkan masih belum dikuras bersih. Nah di sini indikasinya ada semua nih. Mulai pertama itu si catnya kelihatan banget ini di sini masih baru, terus juga di situ ada beberapa buih-buih karena emang tadi dikeluhkan juga ya berbuih. Terus ya airnya di sini kelihatan masih bening banget, menandakan air itu baru diisi. Biasanya kalau kayak gini itu ikan belum siap untuk masuk. Jadi bisa jadi ikannya masih stres ditambah dengan lingkungan yang masih toksik gitu, atau belum natural, kita masukin udah pasti stres kayak gitu. Jadi mungkin saran dari gua untuk Om Lucky Wiratama Suganda ini ya, untuk omnya ini mungkin harus agak bersabar sih untuk pelihara koi. Jadi emang harus diikutin step by stepnya. Gue juga dulu kayak gitu, jadi pengen buru-buru aja dicemplungin tuh. Apalagi bokap gue tuh paling gak sabar. Isi air masuk ikan, kayak gitu aja. Hasilnya apa? Mati semua ikannya. Jadi percuma pelihara ikan koi kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
ini menarik nih. Nah, ini relate nih sama gue nih. Jadi, ini ada bertanya dari Satria Anom. Apakah retak rambut bisa diatasi cuma dengan no drop edisi kolam baru? Terima kasih. Kita semua diberikan kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Nah, di sini gue ngalamin sendiri yang namanya retak rambut kayak gini ya. Jadi, retak rambut itu ngeselin juga sih sebenarnya. Tapi menurut gue permasalahan utamanya adalah pas ngebangun. Ya bener banget pas ngebangun. Jadi kalau bisa kita pas ngebangun kolam koi itu bener-bener sama tukang yang ahli ya. Jadi yang udah bener-bener biasa buat kolam koi. Soalnya kalau tukang biasa itu kadang ya beberapa oknum tukang ini ada yang so tahu. Jadi biasa bikin apa terus dia bikin kolam ya so tahu aja walaupun dia nggak pernah bikin, kayak oh udah gini Pak mending gini aja. Nah itu yang bahaya tuh. Biasanya gejala-gejala kerusakan tuh bisa, syukur-syukur kalau udah setahun ya masih bagus. Biasanya baru berapa minggu atau berapa bulan udah ada masalah aja tuh, entah bocor, entah bocor sih paling banyak. Karena menurut gue yang paling penting untuk ngebangun kolam koi itu pondasi dan si adukannya itu yang paling penting menurut gue. Jadi gimana kita ngebangun di awal dan itu menentukan keawetan kolam koi kita ke depannya. Jadi kalau kolam koi yang bagus itu mungkin selama bertahun-tahun pun nggak akan ada masalah sama sekali gitu. Dibandingkan kolam koi yang ya asal bikin aja, itu akan bermunculan tuh kayak masalah retak rambut, terus juga ya bocor-bocor halus kayak gitu, itu pasti ada. Dan kolam koi gue pun ada bocornya. Jadi kalau gue sih ngakalinnya untuk kolam bocor kayak gini, gue sekalian dripping aja pakai keran otomatis. Jadi hitung-hitung dripping air aja gitu, ya nggak sia-sia juga sih walaupun ini jadi boros air. Mungkin itu sarannya sih, perhatikan dari mulai awal pembuatan kolam koi. Apalagi kalau kolam koinya yang skala besar ya. Kalau skala kecil sih masih nggak terlalu, bukan nggak terlalu juga sih, rugi juga sih sebenarnya. Ya intinya perhatiin dari awal pembuatan aja lah. Nah kalau udah retak kayak gini gimana solusinya? Ya yang paling gampang ya kalau no drop ya. Menurut gua no drop nggak bisa mengatasi keretakan rambut, karena balik lagi kalau si no drop ini dia nggak bisa, sepengalaman gue ya, no drop ini nggak bisa untuk menutupi kolam bagian dalam. Jadi kalau bagian luar masih oke, tapi untuk bagian dalam, sisi dalam si kolam tersebut itu nggak akan bisa pakai no drop. Kalau gua sih kemarin nyoba pakai, kalau gue itu kemarin pakai dam deck ya. Kalau dam deck mungkin masih oke, tapi dengan syarat ya kita harus keringin dulu kolamnya, terus habis itu kasih dam deck dulu, habis dam deck dikasih cat kolam. Cat kolam juga nggak sembarangan ya. Kalau untuk koi yang bagus sih ada tuh yang gambarnya ikan koi, gue lupa, ntar gue munculin lah gambarnya di sini nih. Nah itu kasih cat itu, terus ya udah, dan jangan lupa dikeringin. Tapi kalau gue waktu itu sih di dam deck, terus pakai dam deck hitam aja udah, nggak usah pakai itu mahal, cari yang murah aja. Nah itu tunggu dulu tuh kering selama mungkin sehari apa 2 hari ya, gue lupa, atau berapa hari lupa gue. Pokoknya ada lah, kalau kalian beli itu di si embernya itu ada cara penggunaannya, ikutin aja cara penggunaannya nanti supaya nggak ada kebocoran atau kesalahan ya. Kita lanjut lagi. Nah ini ada pertanyaan lagi, hampir sama sama yang tadi, Om Odel Driget. Nah, mohon saran kok airnya rembes keluar, kira-kira apanya yang harus diperbaiki? Maaf masih pemula, butuh saran dari teman koi. Jadi kalau ini kita lihat videonya. Nah, jadi ini kalau kita lihat nih, ini tuh apa namanya, bagian si bak waterfall ya. Jadi kalau prediksi gua sih dilihat dari sini udah bisa ditebak kalau ini tuh pembuatan bak waterfallnya dia gak pakai besi-besinya, kurang bagus lah untuk proses pengecoran besinya. Jadi kemungkinan kenapa bisa bocor ya di situ. Mungkin dia pakai cuman bata aja, nggak pakai pondasi besi kayak gitu. Dan itu yang paling penting sih menurut gue ya. Setelah beberapa kali lihat pembuatan kolam koi, baik gue jalanin sendiri ataupun lihat-lihat di YouTube, yang paling utama untuk pembuatan kolam koi itu adalah di rangka besi, baik rangka bawah tuh kayak pakai wire mesh kayak gitu, ataupun rangka besi untuk tiang-tiangnya ya. Itu paling penting sih, karena rangka ini nentuin bocor enggaknya nanti. Jadi makin kuat si rangka besinya ini, makin kuat cor-corannya, itu makin kuat juga si kolamnya. Jadi nggak gampang rembes, nggak gampang bocor kayak gitu. Kalau udah kayak gini, solusinya apa? Ya mungkin enaknya sih bongkar lagi aja sih supaya lebih kokoh dan lebih tahan lama juga. Soalnya kalau ditambal apa segala macam ya bisa aja, cuman hasilnya nggak akan maksimal gitu. Kalau mau murah sih bisa aja ditambal di semen, cuman beberapa bulan, nggak nyampe setahun, itu akan bocor lagi kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah ini ada pertanyaan
pertanyaan lagi dari Asep Artiwa. Untuk kolam ukuran panjang 180 cm, lebar 55, tinggi 60 untuk bottom drain 1,5 inch, apakah normal? Apakah akan ada problem di chamber? Chamber hanya 2, mekanis plus biologi. Habis itu pompa 4000 liter per hour. Kalau untuk kayak gini sih, kalau gua sih untuk bottom drain ya. Kalau kolam ini kan hitungannya kolam kecil ya, panjang 180, lebar 55 cm, tingginya 60, itu menurut gua itu cukup kecil. Jadi apalagi pompanya cuma 4000 liter per hour. Ya kalau pakai pompa 4000 liter per hour sih mungkin 1,5 inch nggak kenapa-napa sih, maksudnya aman-aman aja. Tapi kalau mau lebih aman lagi mungkin pakai yang 2 inch lah. 2 inch itu udah aman banget. Kalau pakai 3 inch kayaknya kebesaran, walaupun nggak apa-apa juga sih pakai 3 inch, aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Makin besar makin bagus, jadi flow-nya juga makin enak, makin lancar gitu. Apalagi kalau kecil kayak gini nanti airnya makin cepet bersih kalau sedotannya makin gede gitu kan, makin enak. Apalagi pompanya ntar pakai pompa yang kalau mau upgrade pompa, jadi gini, kalau kalian mikirnya, kalau gue sih mikirnya ya, kalau misalkan kita punya kolam koi, terus nanti ketika perputaran airnya menurut kita kurang maksimal, dan kita mau upgrade si pompanya itu, ketika kita pilih bottom drain yang cenderung kecil, itu akan bermasalah, karena akan terjadinya tekor air ketika pompanya terlalu kencang, tapi sedotan dari bottom drainnya itu nggak maksimal. Nah, kalau gue mensiasatinya, itu dengan cara pakai bottom drain minimal 3 inch. Jadi, mau upgrade sampai ke pompa mungkin sekitar 16.000 pun masih aman kalau bottom drain 3 inch itu ya. Ya nggak nyampe 16.000 juga sih mungkin. Kalau 16.000 kan untuk skalanya udah lumayan besar ya kolamnya. Kalau untuk sekecil ini tadi yang panjangnya nggak nyampe 2 meter sih kayaknya mentok-mentok di 10.000 itu udah kencang banget sih. Kalau gua yang kemarin kolam gua buat itu 2,5 kali 2,5 aja itu pakai pompa cuman 9.000, itu udah kencang banget, udah oke banget dan jernih. Jadi gua saranin ketika kalian bikin kolam, perhatikan bottom drain kalian. Jangan sampai kekecilan, nanti seret. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Fikri M. Fajri. Izin bertanya om-om semua, kalau kolam lama sudah berpenghuni, terus datang penghuni baru, jadi semua penghuni parkir di dasar kolam doang, itu normal apa enggak ya? Kalau menurut saya normal atau enggak, ya itu nggak normal jelas. Kenapa? Karena ada indikasi kalau dia itu sedang stres kalau berdiam kayak gitu. Nah, di sini apa kesalahannya? Bisa jadi si penghuni yang barunya itu tidak disterilisasi atau dikarantina terlebih dahulu. Jadi kalau ikan baru datang, kalau mau aman dan nggak ngeganggu si penghuni lama ya, itu minimal kita karantina paling minimal banget 3 hari. Dan itu pun dengan syarat 3 hari itu kalau ikannya udah aktif. Jadi ketika 3 hari udah ikan aktif, baru boleh kita masukin lagi ke kolam. Kalau sekiranya 3 hari itu masih diem, masih kurang aktif lah, nah itu jangan dulu deh dimasukin kolam, mending lanjut dulu karantinanya. Nah, gimana caranya lihat ikan aktif atau enggak? Kalau gua biasanya gua geprak akuariumnya. Jadi ini akuarium nih, dan ikannya lagi diem gitu, gua geprak gini, kalau ikannya kaget itu tandanya dia udah lumayan aktif. Kalau misalkan digeprak masih mager, nah itu gue saranin jangan masukin kolam dulu. Ada pertanyaan lagi dari Aditya Nugroho. Info lampu UV yang tahan lama om. Kalau untuk lampu UV tahan lama, menurut gue sih nggak ada lampu yang tahan lama ya. Semua lampu pasti ada masa pakainya. Jadi balik lagi gimana cara pemakaiannya itu. Kalau misalkan kalian mungkin sehari nyolok, terus istirahat berapa jam, terus colok lagi, ya itu mungkin akan lebih awet. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Setia Budi. Nih soal pertanyaan kali-kalian nih gue paling suka nih. Mau tanya, untuk kolam ukuran 3 kali 1 meter, idealnya pakai pompa ukuran berapa ya? Tank yang udah mau bantu. Ini kedalamannya belum jelas. Coba kita cari di komentar. Oh, kedalamannya cuma 50 cm. Jadi kalau dihitung di sini 30 kali 10 dikali berapa tuh? Kan 30 3 kali 1 kali 0,5. Berarti 1,5. Lupa lagi, udah lama nggak ngitung kolam. Nah, kalau 1.500 liter kan ukurannya ya termasuk kecil juga, apalagi ketinggian 50 cm doang gitu ya. Untuk ukuran segitu sih menurut gua pompa 5.000-an juga udah
oke banget sih, udah sirkulasi 3 kali lebih itu ya. Tapi balik lagi ke yang tadi tuh, diameter si bottom drainnya itu diperhatiin, jangan sampai kekecilan. Ditambah lagi jangan lupa nih, orang kadang-kadang kalau bikin kolam koi gak mikirin filternya, padahal filternya itu yang paling penting supaya airnya jernih kayak gitu. Oke, lanjut lagi yang terakhir kali ya. Nah, ini ada pertanyaan lumayan unik nih dari Erwin Syahrial. Yang pertama, berhubung koi saya ada yang mati satu, dan setelah dibelah perutnya nggak taunya banyak telur, apakah koi yang gendong telur tapi nggak dikeluarin bisa menyebabkan ikan tersebut mati? Terus yang kedua, dari itu saya cari YouTube membuat tempat untuk bertelur, dibuatlah tali rapia yang disuir-suir halus. Kalau ditaruh kolam utama tanpa dipindah, apakah jika ada yang bertelur aman untuk koi yang lain? Oke, ini pertanyaan yang mantap nih untuk pertanyaan pamungkas. Yang pertama, berhubung koi saya mati satu, terus dibelah ada telurnya, apakah bisa mati? Ya, bisa. Kalau menurut pengalaman saya, karena ada yang mati juga kayak gitu kasusnya. Kenapa bisa mati? Karena sudden death disebutnya. Kalau kita tuh kayak, ya bukan bunuh diri ya, apa sih, kayak ya mati mendadak aja gitu. Jadi gua nggak tahu kenapa, dan banyak petani-petani koi pun bilang kalau misalkan untuk pembesaran koi pun itu dibuang telurnya, jadi supaya bisa badannya gede lagi gitu. Nah, mungkin kasusnya ini kayak gitu. Jadi ada di titik dimana mungkin ya, gua nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi biologisnya, ketika telur tidak keluar, mungkin di organ dalamnya entah terganjal atau apa, kita nggak tahu, dan itu bisa menyebabkan kematian. Jadi ada penyempitan rongga di dalam tubuhnya. Itu yang kemungkinan pertama yang paling logis menurut ilmu biologi ya. Nah, terus yang kedua bisa jadi karena stres juga sih ikannya, karena di telurnya ini mungkin kunjung dikeluarin kayak gitu. Terus yang pertanyaan kedua itu, tempat untuk bertelur yang dibuat tali rapia yang disuir halus-halus, kalau ditaruh di kolam utama tanpa dipindah, apakah ketika ada yang bertelur aman untuk koi yang lain? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini sebetulnya gimana ya, untuk koi bertelur itu yang pertama menurut pengalaman gua, koi itu harus ditempatkan di suatu kondisi air yang berbeda. Jadi kemungkinan besar kalau kita sediakan media di kolam utama yang ada koi gendong telur, itu kemungkinan besar gak akan bisa bertelur. Dan yang perlu diketahui juga, yang paling penting, kalau misalkan syukur-syukur itu kalau gak bertelur ya, yang jadi musibah ini kalau beneran sampai bertelur di kolam utama, karena itu PR-nya setengah mati. Jadi kalian harus kuras semua kolam koi kalian supaya filternya bersih segala macam, karena si telur koi ini ketika nanti nggak menetas itu akan terjadi pembusukan, dan itu menyebabkan amoniak yang tinggi, dan itu meracuni kolam kalian. Dan bisa jadi yang mati bukan cuman koi yang gendong telur, itu se-RT kolam kalian mati semua. Jadi kalau gue saranin sih, mendingan ya dipisahkan di apa sih namanya, yang enak tuh pakai terpal lah. Kalau yang paling gampang tuh pakai terpal. Beli aja terpal ukuran entah 2x1, 3x1 yang tinggi 50 cm aja. Kasih pejantannya 1 atau 2 ekor juga nggak apa-apa. Yang penting asal keluar aja telurnya, selama kalian emang bukan mau breeding ya. Jadi hanya untuk ngebuang si telurnya aja. Itu mungkin 1 malam 2 malam bisa keluar telurnya kayak gitu. Dan medianya bisa macam-macam. Bisa rapia, bisa pakai ijuk, dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari gua atau bincang-bincang koi dengan gua. Mungkin nanti kita buat part-part selanjutnya tentang bahas koi kayak gini. Kayaknya seru juga nih. Kita lihat-lihat di grup, terus coba kita bahas apa yang kita tahu, dan mungkin yang nggak tahu bisa jadi pembahasan di kolom komentar supaya kita semua bisa berdiskusi dan makin pintar tentang ikan koi. Oke, salam dari gua, salam koi. Bye-bye.